Yang pertama, bila sudah selesai, begitu meninggal, tajhiz itu otomatis yang harus dituntaskan. Arti tajhiz, selesaikan untuk memandikan, mensalatkan sampai menguburkan, selesai. Habis tajhiz, selesaikan semua hal yang berkaitan dengan tirkah atau harta peninggalan, yang harta itu ada hubungannya dengan orang hidup. Itu berapa hari selesai. Begitu selesai, mungkin butuh waktu. Yang pertama menyangkut dengan hutang dengan Allah. Itu selesaikan. Dari harta dia diambil. Dari harta yang, supaya tahu berapa yang harta itu sisa menukan milik daripada almarhum. Termasuk masalah ini tadi, masalah syirkah, termasuk masalah gonok ini, tuntaskan dulu dengan orang hidup. Di antaranya dalam fikih, yang dalam fikih mawaris hanya disebutkan kan 3 saja. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, dan wasiat. Tajhiz itu 4. Kita di Aceh nggak bisa lari, harus ada lagi penyelesaian harta yang ada hubungannya harta itu milik orang lain. Bablangnya na milik rumah menyang kita nyola kau. Menyangkutkan harta syarikat, berarti pada sepetak sawah ini yang dibeli setelah kahwin, harta ini ada hak isteri, ada hak suami. Perjelas dulu milik isteri yang mana, milik suami yang mana. Karena kita ingin cari yang suami, karena yang meninggalnya suami, yang mau dibagi harta suami. Kemudian setelah selesai dengan harta-harta, termasuk wadiah, ada titipan orang, termasuk harus jelas harta daripada luqtah, kalau ada dalam tangannya yang sedang ia untuk mengumumkan kepada orang karena pemiliknya belum datang. Ya. Ada peninggalan orang, ada titipan orang, semuanya kembalikan. Selesaikan juga akad-akad dia, yang akad itu punya tempo. Misalnya seperti akad tadi yang saya sampaikan menyangkut dengan akad rahan atau gala, itu bubar. Tidak lagi tangguh 2 contoh jinu payah tentai cok peng lain ya bayarnya cok barangnya pertama kena, supaya jelas harta dia. Begitu itu selesai semuanya, lanjutkan. Ada wasiat, lihat aturan hukum sah wasiat atau tidak. Nah, kalau sah wasiatnya, selesaikan wasiat. Sisa setelah bayar hutang, sisa setelah wasiat. Begitu selesai 3 hal ini, tajhiz, wasiat, hutang, maka saat itu hendaklah wajib terus dibagikan harta. Makanya tergantung cepat tidaknya dalam mencari orang-orang berhutang dan mengembalikan harta itu. Patah copengnya back peng naik mana lain, hartanya geyu publau ataganya. Tak publau ataganya bayu hutang. Karena hutangnya adalah kali pakai diganya. Jadi secepat mana kerja ahli waris yang dekat dengan si mayat membayar ini semuanya, maka kalau itu dah selesai, mulai saat itu wajib untuk diberikan kepada pemilik masing-masing. Ya, ini berkaitan kapan menurut syarak. Kalau itu dah selesai, menyomenan baik tak selesai, itu dosa besar. Utang, kita pengkhianat, harta ditinggalkan. Padahal ruhul mukmin muallakun bidai ini. Dia terkatung-katung. Ruhnya sebelum hutang ditunaikan. Hutang mayat itu. Harta dia tinggalkan, tidak kita tunaikan hutang. Kita ingin, berarti kita biarkan ruh mayat itu lama terkatung-katung. Enggak jelas apa raudah miriyadil jinan atau khufrah min khufarin niran. Gara-gara hutang itu. Makanya itu dipercepat. Begitu selesai, wajib dibagi. Yang kedua, suami istri meninggal dunia, salah satu di antaranya meninggal suami, gak ada anak. Suami tidak punya anak. Nah, suami punya anak, si istri gak punya anak, gak ada masalah.
Kalau si suami yang meninggal, si suami tidak punya anak. Tapi ada isteri. Apakah isteri mendapatkan hak? Ya. Bukan hak sirkah. Yang sirkah itu sudah selesai yang tadi itu. Dia punya hak pusaka dari suami. Bila si suami tidak punya anak, isteri mendapat hak 1/4 dari total harta yang ditinggalkan oleh suami. Itu pusaka. Maka harus dibedakan mana yang disebut bagi harta syirkah atau harta zakat dan mana yang ambil pusaka. Beda-beda dia. Kalau syirkah, sebelum harta pusaka dibagi, perjelas dulu perkongsian antara suami isteri. Kalau pusaka 1/4 bila tidak punya anak si mayat yang meninggal bagi si isteri, 1/8 apabila ada anak atau cucu, itu pusaka. Itu hak pusaka yang diambil karena musaharah, karena hubungan perkawinan, dengan syarat saat meninggal mereka masih dalam ikatan nikah yang sah, atau paling kurang kalau sudah cerai dalam talak raj'i dan belum habis iddah, dan itu masih saling mewarisi. Bahkan suami lebih besar dapat dari isteri yang pusakanya. Ada baru-baru ini, karena si suami mendapatkan setengah harta. Jadi dipikir yang setengah itu mendapatkan harta zakat. Bukan. Karena si isteri meninggal tidak punya anak, lantas si suami mendapatkan setengah harta. Bukan ambil seharkat, karena seluruh harta itu bukan harta kerjasama dengan suami, tapi harta dari orang tuanya. Dia itu adalah kaya perempuan. Meninggal istrinya, ia belum punya anak berdua. Si istri juga tidak punya anak dengan suami yang lain. Maka hak suami setengah. Dikomplainlah hari itu. Ternyata dipikir ambil setengah itu yang dimarahi dan keberatan pihak para wali, seolah-olah suami ini ambil hak syirkah atau hak zakat atau gono gini. Bukan rupanya. Ia bukan mengambil hak syirkah atau gono gini. Ia ngambil atas nama pusaka meninggal isteri. Saat meninggal harta isteri, ia mendapat setengah bila tidak ada anak atau cucu bagi si isteri yang meninggal tersebut. Saya pikir itu gambaran yang bisa saya jawab. Maka tetap mendapat dua alternatif. Bila ada anak dia 1/8. Kalau enggak ada anak maka isteri dapat 1/4. Beda dengan hukum perdata. Perlu saya sendiri ke sana. Kalau dalam hukum BW, hukum perdata, seorang isteri meninggal dunia tidak punya anak, boleh ada ayah, boleh ada mamaknya. Maka seluruh harta ayah, mamak tidak dapat apa-apa, semuanya milik suami. Atau seorang suami meninggal tidak punya anak, maka seluruh harta milik isteri. Hana wewe kekeyah ke mak anam temu. Menyahana ni mandum jiwa kepada tidak ada harta tarekat, harta nyuhana-hana, harta tuha yang muda saban mendum. Atai meninggal, nyan harta wa kali waris mendum. Ahli waris mereka dibuat martabat. Yang pertama anak, cucu, artinya anak laki, perempuan dan suami isteri. Itu tingkat pertama. Ayah, ibu, saudara-saudari tingkat kedua. Menyohana daripada yang pun bunuh baru je ke ayah, ibu dan saudara-saudari. Kemudian kakek, nenek dan terus ke atas itu kelompok ketiga. Kalau selama kelompok kedua ada, tak berpindah kepada kelompok ketiga. Kemudian baru paman, anak-anak paman dan seterusnya, baik tingkat saudara ayah maupun saudara kakek, itu tingkat keempat. Selama masih ada orang tingkat ketiga, tidak beralih harta kepada tingkat keempat. Begitu dalam hukum positif, dalam hukum perdata yang dicangkut daripada hukum BW. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya pikir waktu pas sudah jam 2 lewat sedikit. Saya padai sampai di sini. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.